Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita saat ini mau kembali menikmati secuil firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini kita mau ambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-13 sampai 18. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia, hikmat itu, lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya, jalan hikmat adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Dan siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, kita meminta banyak hal. Ketika kita berdoa, kita meminta banyak hal, misal karir yang sukses, kesehatan, keharmonisan dalam rumah tangga, kecerdasan, atau juga nilai-nilai yang memuaskan di sekolah atau di kuliah. Tetapi kadang ada hal-hal yang kita lewatkan juga untuk minta kepada Tuhan. Ya, salah satunya adalah hikmat. Nah, hikmat yang dimintakan oleh Salomo di dalam doanya. Hikmat atau kebijaksanaan yang juga direnungkan dalam kitab Amsal hari ini dan dipandang jauh lebih berharga dari segala sesuatu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa sih itu kebijaksanaan? Nah, kalau kita mau berbicara kebijaksanaan bisa kita pahami sebagai kemampuan seseorang untuk memadukan, meramu antara pengetahuan dan juga pengalaman yang dimilikinya. Ya, hasil ramuan dan penyatuan itu menjadi sebuah kapasitas untuk memilih, untuk membuat keputusan yang tepat di dalam menjalani lika-liku kehidupan. Ya, mari kita ambil contoh seseorang yang besok pagi akan ada tugas penting di kantor. Dia akan disebut bijaksana ketika dia malam harinya bisa memilih untuk tidak bergadang. Ketika dia bisa memilih melawan godaan untuk nonton film atau nonton bola, dia bisa memilih untuk tidak bergadang, tidur lebih awal, karena dia tahu ketika dia begadang dia akan bangun kesiangan, dia akan panik dan dia akan bekerja dengan tidak maksimal. Dia akan disebut bijaksana ketika dia tidak begadang. Nah, contoh lain di tengah-tengah keluarga, ya, ketika ada satu anggota keluarga yang mengalami hari yang buruk, dia sedang bad mood, seseorang yang berhikmat, anggota keluarga yang berhikmat akan tahu apa yang perlu diucapkan dan apa yang tidak perlu diucapkan dalam kondisi itu. Nah, sehingga ketika dia berinteraksi, ketika dia berbicara menghadapi anggota keluarganya, pasangannya atau anaknya yang sedang bad mood, dia bisa menyemangati hati orang tersebut. Dia bisa membangkitkan lagi semangatnya, sukacitanya, ya, dan bukannya justru membuat ada keributan atau ada kemarahan atau pertengkaran. Ya. Saudaraku, hikmat bermanfaat di dalam segala lini kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa kebijaksanaan, hikmat itu diibaratkan seperti pohon kehidupan. Ya, pohon kehidupan ini adalah yang menjadi sumber kehidupan seseorang. Kalau kita mengingat kisah Adam dan Hawa, kehidupan mereka yang kekal didapatkan ketika mereka memakan buah pohon kehidupan. Jadi pohon kehidupan adalah simbol dari keberadaannya hidup yang kekal dan yang baik. Dan bagi kita sekarang itu diibaratkan dengan hikmat. Nah, saudaraku,
harta kita ada batasnya, koneksi atau teman kita ada batasnya, kekuasaan posisi kita ada batasnya, kesehatan tubuh kita, fisik kita, kekuatan kita ada batasnya. Tetapi hikmat dari Tuhan, kalau kita mau sungguh-sungguh mengejarnya, kalau kita mau sungguh-sungguh berjuang untuk memperoleh kebijaksanaan, hikmat kebijaksanaan itu dapat kita pakai dalam segala kondisi kehidupan kita. Saat kita sehat, saat kita sakit, saat kita punya banyak, saat kita tidak punya, saat kita sendirian, kesepian, saat kita di tengah keluarga, di tengah banyak orang, di tengah masyarakat, dalam segala lini kehidupan, hikmat dapat kita pakai. Hikmat akan membawa kita kepada jalan kebahagiaan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajak kita, mari perjuangkan hikmat, mari kejarlah hikmat di dalam hidup kita semua. Nah, saya mau menutup dengan Amsal 1 ayatnya yang ke-7 yang berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.